sedangkan di akhirat itu gelarnya disebutnya atau kemenangannya disebutnya fauzul azim, kemenangan yang agung. Dan inilah kemenangan yang sejati. Allah berfirman di surat As-Saff ayat 12, yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn dzalikal fawzul 'adzim. Niscaya Allah akan ampuni dosa-dosa kalian dan memasukkan kalian ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan memasukkan kalian ke tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden. Itulah kemenangan yang agung, ya. Dalam surat Al-Buruj Allah menggunakan istilah fauzul kabir, kemenangan yang besar. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fauzul kabir. Sesungguhnya orang-orang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, itulah kemenangan yang besar. Dan surat Al-Buruj itu kisah tentang Ashabul Ukhdud, ya, masih ingat? Kisah tentang Raja Zolim yang punya penasehat spiritual dukun, ya, yang dukunnya itu udah tua, udah sakit-sakitan, udah bengek, ya, dan tahu kalau dirinya udah bakal mati. Maka dia bilang sama sang raja, wahai Paduka Raja, aku sudah tua, sepertinya sudah saatnya kita persiapkan kader pengganti aku. Maka dicarilah anak muda, dapat anak muda, tapi tinggalnya jauh dari istana. Kalau pergi dan pulang mesti lewat hutan. Nah, anak muda ini ternyata pada hari pertama mau berangkat belajar sama dukunnya, di tengah jalan di hutan ketemu sama seorang pendeta. Lagi baca Injil, itu zamannya apa namanya, Nasrani, ya, Nabi belum diutus, Islam belum datang. Jadi ditanya sama pendeta itu, mau kemana nak? Aku mau pergi ke istana, mau belajar dengan, ya, Pak Dukun, katanya gitu. Oh, mau belajar sihir kamu, ya kan? Lebih bagus kamu belajar ini, diajarkan tauhid, ya. Senang si anak muda ini dengan ajaran itu. Tapi karena dia udah janji, dia pergi habis itu ke istana belajar sama tukang sihir. Jadi dia belajar ke istana sihir, tapi di tengah jalan dia ketemu sama pendeta belajar tauhid. Pulangnya karena lewat lagi situ, ya kan, mampir lagi dia. Jadi tiap hari dia belajar 2 kali tauhid, 1 kali sihir, gitu. Dan dia sering terlambat jadinya, sampai ke rumahnya terlambat diomelin orang tuanya. Sampai ke istana terlambat pagi-pagi sehingga diomelin sama tukang sihir. Akhirnya kata si gurunya yang ahli tauhid ini, gini aja, kamu kalau mau diomelin orang tua kamu, bilang kamu belajarnya lama sama tukang sihir makanya telat pulang. Sementara kalau kamu sama tukang sihir mau diomelin, kamu bilang saya banyak tugas dari orang tua saya, gitu, ya kan? Ya, akhirnya dia, masya Allah, tiap hari belajar tauhid 2 kali, belajar sihir 1 kali. Sampai suatu hari dia harus membuktikan mana yang benar nih, sihir apa tauhid. Nah, di tengah jalan dia lihat ada sekumpulan petani kesulitan mau menembus satu perjalanan karena ada hewan besar, hewan buas nutupin jalan dan gak ada yang berani nyenggol. Nah, akhirnya dia mencoba ilmu tauhidnya. Dia berdoa pada Allah, ya Allah yang Maha Kuasa, dengan izin Engkau singkirkanlah hewan ini agar para petani ini bisa lewat. Tiba-tiba bergerak tuh hewan. Wah, tersiar beritanya. Ada anak muda yang mampu begini begitu, ya kan? Dan bahkan dia mulai tersiar berita dia bisa nyembuhin orang sakit. Padahal nggak ada yang dia lakukan kecuali berdoa saja, gitu. Sampai suatu hari ada menterinya si raja yang kena penyakit buta, ya. Nah, si menteri ini udah denger nih ada anak muda bisa nyembuhin, dia cari, dapat ketemu, ya kan? Sama anak muda itu dia bilang, saya nggak bisa menyembuhkan kamu, yang bisa menyembuhkan kamu cuma Allah, katanya. Siapa itu Allah? Diterangkanlah siapa itu Allah. Akhirnya dia berdoa, didoakan, sembuh, bisa ngeliat lagi. Esoknya dia masuk ini istana, ketemu sama raja, rajanya nanya, loh kamu udah sembuh, siapa yang nyembuhin kamu? Allah, katanya. Allah, siapa itu Allah? Allah itu Rob saya dan Rob kamu. Marah si raja, enak aja kamu bilang gak ada Rob selain aku, katanya gitu, ya kan? Biasalah, semua Fir'aun kan begitu kelakuannya, ya kan? Merasa dirinya paling hebat, gitu. Hampir-hampir Mulyono juga gitu. Merasa dirinya paling hebat kan, mesti benar gitu, orang lain salah semua. Anyway, akhirnya disiksa ini menteri, suruh ngaku. Dari mana kamu belajar?
Oh ternyata dari anak muda yang lagi dikader sama tukang sihirnya. Bangga si raja, wah si anak muda dipanggil, hebat kamu udah jadi tukang sihir, bisa nyembuhin orang, bla 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 bla. Terus kata si anak muda, enggak, saya nggak pakai sihir. Loh, jadi siapa yang nyembuhin menteri saya yang bisa jadi ngeliat? Allah. Siapa itu Allah? Tuhanku dan Tuhanmu. Marah lagi dia. Disiksa anak ini untuk ngaku belajar dari mana. Akhirnya dia sebutlah nama pendeta itu. Ya kan? Pendetanya dipanggil. Benar kamu mengajarkan begini, benar katanya. Dibunuh pendetanya. Terus si menteri dibunuh juga. Nah si anak ini mau disuruh bunuh tapi nggak mau tanggung-tanggung, bunuhnya mesti yang mengerikan. Disuruh bawa bala tentaranya ke sebuah bukit, jatuhin masuk ke jurang. Nah, sampai di bukit itu si anak ini berdoa, ya Allah Engkau yang maha kuasa, aku terzolimi. Lakukanlah apa yang pantas Engkau lakukan ya Allah dengan kehendak-Mu. Tiba-tiba gempa. Ya, semua tentara jatuh dari bukit itu ke jurang kecuali anak ini. Anak muda ini balik ke istana. Kaget rajanya. Apa yang terjadi? Diceritakan. Marah lagi si raja. Woi tentara-tentaraku, bawa anak ini ke tengah laut, jatuhkan dia, tenggelamkan dia. Sampai di tengah laut dia doa lagi. Sama Allah datang badai, ombak, ya kan, semua terbalik, ya kan, semua tenggelam, mati tentara-tentara itu kecuali anak muda ini. Balik lagi dia ke istana. Ya. Rajanya udah pusing. Akhirnya kata si anak muda, wahai tuan raja, apa anda benar-benar ingin bunuh saya? Iya emang, nggak ngerti juga kamu. Gitu, ya. Akhirnya kata si anak muda, ada caranya. Caranya kumpulkan semua rakyat di sebuah lapangan besar, ikat saya di sebuah tiang, lalu gunakan panah saya dan anak panah saya, busur panah saya dan anak panah saya, arahkan ke jantung saya, sambil raja sebelum melepas anak panah teriak keras-keras, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, Robnya Gulam. Wah si raja seneng banget dapat usulan gitu. Tapi si tukang sihirnya, ya penasehat spiritual si raja bilang, hati-hati raja, ini jebakan. Wah nggak peduli saya, yang penting lihat dia mati katanya. Udah dikumpulin rakyat. Nah, benar, diikat, kemudian diarahkan panahnya, ya dia teriak keras-keras, Bismillahirrahmanirrahim, lepas mesat anak panah itu, syahid anak ini. Begitu anak ini syahid, semua rakyat teriak, aman Nabi Rabbil Gulam, kami semua beriman pada Rabbnya Gulam. Wah raja pusing 7 keliling. Ya. Akhirnya dia bilang, ayo tentara-tentaraku bikin parit, isi kayu, bakar, tanya kepada wargaku siapa yang beriman kepada Rabbnya ini, ya kan, lempar ke dalam parit itu. Tapi siapa yang beriman kepada aku sebagai Rabb, bebaskan dia. Nggak ada satu pun, semuanya beriman pada Rabbnya Gulam. Mereka masuk ke dalam api itu, mati pak. Tapi Allah katakan, dzalikal fauzul kabir, itulah kemenangannya yang besar. Jadi apa yang kelihatannya kekalahan di dunia itu malah justru merupakan kemenangan yang besar. Karena salah satu makna kemenangan adalah orang mati dalam keadaan istiqomah, sekalipun akibatnya kematian. Makanya kita harus hati-hati mengasihani saudara-saudara kita di Gaza, karena jangan-jangan mereka jauh lebih beruntung dari kita. Bagi mereka pintu surga tiap hari terbuka. Nah bagi kita belum tentu. Nah jadi jamaah sekalian rahimakumullah, sebagai suatu umat kaum muslimin tidak pernah dijanjikan Allah kemenangan di dunia yang berlangsung terus menerus, ya. Bahkan Allah Ta'ala sudah menetapkan bahwa perjalanan umat Islam, bahkan semua umat manapun, adalah perjalanan yang diwarnai kondisi silih berganti antara kemenangan dan kekalahan, atau antara kejayaan dan keruntuhan. Allah berfirman dalam surat Ali Imran 140, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan masa kemenangan dan kekalahan, kejayaan dan keruntuhan kami pergilirkan di antara manusia agar mereka bisa mendapat pelajaran, ya. Jadi nggak ada ceritanya mentang-mentang kita ini merasa kaum beriman disayang sama Allah lalu Allah pasti kasih kita kemenangan terus-terusan. Nggak ada ceritanya. Dunia ini bukan tempat kita menang terus-terusan. Dunia ini tempat segala sesuatu silih berganti. Kadang kita senang, kadang kita susah. Kadang kita menang, kadang kita kalah. Kadang kita untung, kadang kita rugi. Kadang kita gembira, kadang kita sedih. Inilah dunia. Dunia bukan akhirat. Kalau akhirat segala sesuatu sifatnya baqo, lestari. Orang masuk surga ya baqo, lestari dalam kebahagiaan. Orang masuk neraka ya baqo, lestari dalam kesedihan, kesengsaraan. Nauzubillahi min dzalik, ya. Oleh karena itu, bagi seorang mukmin tidak mengapa jika ajal menjemputnya sedangkan dia belum mengalami kemenangan yang dekat, maksudnya kemenangan di dunia, ya.
Yang penting bagi dirinya adalah berada di atas jalan lurus dalam rangka menjemput kemenangan yang sejati di akhirat, sekalipun kemenangan di dunia tidak berhasil dia alami. Gitu. Kekalahan di dunia bukanlah kekalahan sejati jika tujuan seorang mukmin adalah menuju kemenangan sejati alias kemenangan di akhirat. Yang penting dia istiqomah di atas jalan menjemput fauzul azim, kemenangan yang sejati di akhirat. The most important thing for a believer is always being on the right side of history. Jadi hal yang paling penting bagi orang beriman hidup di dunia ini adalah selalu berada di atas pihak yang benar sepanjang sejarah. Begitu. Karena sejarah ini adalah pertarungan, sejarah adalah cerita tentang pertarungan hak dan batil terus menerus. Ya, ada Ibrahim, ada Namrud, ada Musa, ada Firaun. Ya. Nah, jadi kita sekarang juga ada Zionis, ada saudara-saudara kita kaum muslimin Filistin. Ya, kita mau berpihak kepada yang mana? Gitu. Ya. Terus keutamaan istiqomah, ya. Allah mengabadikan dalam surat Fussilat ayat 30 hingga 32 apa yang menjadi keutamaan beristiqomah dalam hidup di dunia ini. Allah berfirman, Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Jadi Allah menjanjikan kalau kita istiqomah hidup di dunia, maka di akhir hayat Allah akan mendatangkan malaikat yang ngasih kabar gembira kepada kita. Makanya banyak cerita-cerita yang menunjukkan bahwa kalau orang itu istiqomah, akhir hayatnya itu bisa-bisa dia meninggal dalam keadaan senyum. Kayak yang dialami diantaranya oleh istrinya Fir'aun. Siapa namanya? Asiyah binti Muzahim, ya. Asiyah itu akhirnya menjadi pengikut Nabi Musa alaihissalam, beriman kepada Rabbul Alamin, Allah Rabbul Alamin. Begitu ketahuan sama Fir'aun, suaminya sendiri, Fir'aun murka, akhirnya disiksa. Dan puncak siksaannya adalah Asiyah dilempar dari sebuah bukit ke dalam jurang. Nah, ketika sedang jatuh itu, Asiyah diperlihatkan oleh Allah surga tempat tinggalnya nanti, istana di surga nanti, sehingga dia tersenyum. Bahkan dia sampai tertawa terbahak-bahak. Sementara Fir'aun bilang, istriku sudah gila, ya. Padahal istrinya sedang melihat surga yang sesungguhnya, istana yang sesungguhnya yang dia doakan. Kan doanya Asiyah diabadikan dalam surat At-Tahrim, Rabbibni li indaka baitan fil jannah, ya Allah, bangunkan untukku sebuah rumah istana di surga di sisi engkau. Itu dikabulkan sama Allah. Jadi menjelang wafatnya dia menyaksikan, ya, surga itu. Dan itu terjadi sepanjang zaman. Orang-orang yang istiqomah itu biasanya menjelang meninggalnya itu langsung tahu di mana tempat dia. Ya, termasuk baru-baru ini saya lihat ada sebuah video tentang seorang ulama Mesir terkenal yang sudah wafat, namanya Syekh Sya'rawi, Mutawalli Sya'rawi. Mutawalli Sya'rawi ini terkenal, beliau seorang ulama yang kalau udah ngisi pengajian, Pak, itu orang-orang yang hadir tuh aneka usia, ya, dari anak muda sampai kakek-kakek, dan mereka mendengarkan ceramahnya Syekh Mutawalli Sya'rawi itu kayak anak-anak ngumpul dengerin cerita kakeknya, gitu, ya kan? Senang betul mereka. Nah, jadi waktu dia meninggal, ya, pada suatu malam dia lagi ngumpul sama anak-anaknya, cucu-cucunya, ya, gembira, teriang, tertawa-tertawa. Tiba-tiba dia diam. Terus dia naik tempat tidur. Terus tiba-tiba dia nyebut nama orang-orang mulia. Ya, ulama ini, ulama itu dia sebut. Termasuk akhirnya dia menyebut nama orang-orang dahulu, para sahabat. Dia bilang Husain. Ya, Husain maksudnya anaknya Ali bin Abi Thalib. Dia bilang Zainab, ya, anak perempuannya Nabi Muhammad SAW. Terus tiba-tiba dia bilang, waduh, kok saya dapat kemuliaan sehebat ini? Ya kan? Nggak tahu apa yang dia lihat, tiba-tiba dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Cuman kalimat keduanya bunyinya wa asyhadu annaka rasulullah, dan aku bersaksi engkau adalah Rasulullah. Berarti dia ketemu sama Rasul, dicambut sama Rasul. Terus dia berbaring, dia taruh tangannya di atas dadanya, hilang. Masya Allah, ya. Sebuah kemuliaan yang luar biasa.
Nah, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, istiqamah adalah sikap yang akan mengantarkan kita kepada akhir yang baik, yang husnul khatimah. Makanya juga banyak kan mujahidin itu di medan jihad ditemukan jasadnya dalam keadaan sedang tersenyum. Itu nggak bisa dibuat-buat, ya kan, nggak bisa. Gitu. Sehebat apapun orang pencitraan gitu ya, terus dia pingin itu nanti dia mati dia senyum gitu kan, nggak bisa dibuat-buat itu. Ya bandit tetap bandit, ya kan. Kok ketawa sih? Pasti ngebayangin orang yang sama ya.